Udah belum? Udah, Indonesia Vlog 75. Sekarang kembali lagi sama Ibu Ami, ex ketua 95 Tiger, dan sekarang ini spesial nih, gue datang dari Amerika hanya untuk wawancari Ibu Ami. Kalah artis kalah, men. Harusnya artis kan yang ke Amerika ya minta diwawancara. Sekarang nih yang presenternya datang ke sini aslinya. CEO Adunazir 75-nya langsung datang, harus diwawancari. Dia kalau saya nggak mau. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Gue tuh masuk Purnama gimana, Mi? Masuk Purnama ceritanya? Iya, ceritanya. Kenapa dulu bisa masuk SMA iya. Purnama? Dulu tuh gue zaman SMP waktu ada Eptanas gue sakit kan. Harusnya gue tuh ikut Eptanas dan Epta susulan supaya gue bisa masuk negeri gitu. Ternyata karena gue nekat, sakit panas parah, gue ikut tes Epta, akhirnya gue nemnya kurang bagus gitu. Harusnya jangan ikut susulan supaya gue bisa masuk negeri. Akhirnya gue pikir ya udah gue harus masuk swasta kan. Iya. SMA swasta yang mana ya? Udahlah yang jauh aja gitu, jangan yang deket-deket, daerah Pasar Minggu. Akhirnya gue memilih mungkin daerah Blok M. Ada Bunda Kandung di Pasar Minggu. Ya itu terlalu deket buat gue gitu. Akhirnya gue milih yang jauh deh gitu loh. Yang jauh gue lihat ada SMA Purnama, ada SMA apa lagi. Ya yang pilih Purnama, akhirnya terpilih. Ya bokap gue setuju, ya udah. Kesananya mas siapa? Tahu itu dari mana? Gue lupa tuh, kayaknya kakak gue deh, karena kakak gue kan SMP-nya 13. Oh, dia SMP 13. Jadi dia tahu ada SMA di situ, deket sama penerbangan. Akhirnya ya udah, gue daftar di Purnama. Daftar sendiri apa? Daftar sama kakak gue. Beli formulir dulu kan? Iya. Terus 250 ya bayar? Ya segitu ya? Ya sekitar segitulah, gue udah lupa itu. Masalah duit, gue nggak inget. Terus waktu kelas 1, terus ingat nggak waktu penataran pertama kalinya kayak gimana? Penataran, pokoknya di SMA gue pertama orang yang gue kenal adalah Isti Budi Lestari, yaitu Ceper kalau dipanggil. Ya itu teman pertama gue di situ di Purnama, gue sama dia. Kalau waktu penataran, ya ada suka dukanya, ada lucunya sih. Tuh waktu penataran kan kita sempat penataran di sekolah dan di Cibubur ya. Cibubur ya. Gue nggak ikut ke Cibubur. Lo nggak ikut ya? Nggak gaul. Itu kan dulu kayaknya lu bilang katanya banyak kegiatan ekstrakurikulernya kayak cheerleader, drama gitu kan, makanya drum band gitu ya. Kegiatan ekstrakurikuler ya ada pramuka, ada drum band, paskibra, tapi gue nggak ikut. Nggak ikut ya? Gue terpilih sih di paskibra, di drum band, tapi gue nggak mau ikut. Nggak mau ikut paskibra? Nggak, gue nggak mau ikut. Terus kesan-kesannya pas penataran tuh di ospek tuh diapain sama kakak kelas? Lo kan cewek, gue nggak tahu nih kalau cewek. Kalau di di sekolah ya, gue ingat dulu. Gue tuh termasuk orang yang berani sih ya. Suruh bawa beng-beng kan sama Silver Queen nih ke sekolahan. Memang gue bawa, tapi pas ditanya sama kakak kelas, mana beng-beng lo, mana Silver Queen lo? Ada sih nih, sini kasih ke gue. Enggak, tetep aja ini punya gue, kan gue yang bawa. Gue bilang gitu. Akhirnya gue disetrap, disuruh berdiri di depan, kakinya diangkatin ke atas. Ya gue terima aja. Intinya gue nggak mau kasih beng-beng gue secara gratis buat kakak kelas. Gue bawa aja buat diri gue sendiri makan. Jadi merasa kalau beng-beng khusus cewek ya? Apa semuanya? Nggak, gue lupa. Gue juga lupa tuh, kayaknya semua deh, satu kelas gitu. Satu kelas gue kan dulu kelas angkatan ya? Iya, satu angkatan 95 gitu. Ya. Itu diharuskan mereka masing-masing membawa entah bembeng, entah Silver Queen atau Ciki atau apapun kayak gitu. Tuh gue pas diminta, gue bawa sih memang. Pas diminta ada ini. Sini buat saya, nggak bisa, ini punya saya. Gue makan sendiri. Akhirnya gue disuruh duduk di setrap di depan. Papan tulis diliatin sama seluruh kelas. Gue bodo amatan, cuek aja gitu. Terus selain itu sama ini, kalau cewek kan biasanya tuh dibully tuh sama kelas 2 kelas 3 tuh ada ngalami kayak gitu nggak ke cewek? Ada ya? Ada, sangat ada.
Sangat ada. Ada ya? Iya, setiap gue kalau gue datang tuh ke sekolah, lo tau gue kan, gue selalu pakai sepatu yang beda gitu. Gue nggak mau disaingin hidup gue. Nah terus gue selalu pakai androk yang ngebray gitu loh, yang gitu-gitu, tahu. Yang lemper-lemper lah istilahnya. Gue mau beda sendiri. Nggak mau yang lurus gitu, gue nggak mau yang lurus, gue lurus suka. pendek gitu nggak mau kan? Karena gue tinggi kan, gue tinggi, kaki gue panjang, gitu. Gue nggak suka gitu. Yang ada, gue juga pakai sepatunya kan juga yang tinggi gitu loh, yang segini gitu. Nah itu yang ada kakak kelas pada ngeliatin gitu loh. Ya gue cuek aja. Bahkan gue sempet digebukin sama kakak kelas. Digebukin? Iya, sama anak kelas 2. Pas gue tanya, pas gue udah kelas 2, gue tanya kenapa gue digebukin. Pada waktu gue kelas 1, katanya lo kalau jalan kayak di catwalk. Kalau di sekolah, datang masuk ke dalam sekolah, lo jalan kayak di catwalk, nggak mau lirik kanan, lirik kiri gitu, nggak mau ngeliatin kakak kelas lo jalan-jalan aja gitu. Ya gue pikir gue nggak terlalu kenal, kenapa gue harus lirik kiri kanan? Padahal gitu di situ kan ada kakak kelas. Iya, karena di situ kan yang kita lewatin kan kelasnya mereka dulu kan, baru Iya, kelas bener. kita kan di atas, kayak gitu. Ini studionya ada nyamuk guys. Oh jadi gue baru tahu tuh kalau jalan di sekolah gitu langsung masuk kelas gitu. Tuh nggak Gue nggak lirik kiri kanan, yang gue tuju ya kelas gue, di mana kelas gue di atas. Ya udah gue jalan begini aja, gue nggak lihat kiri kanan untuk apa juga, gue kan nggak kenal. Iya benar. Ya kan, kayak gitu. Kalau gue dulu kelas 1 pakai jeans sukanya. Pernah pakai jeans panggil sama Bu Is. Udah kamu jangan pakai jeans, kamu kelas berapa kamu? Kelas 1 Bu. Udah aja pakai jeans. Udah besok gue pakai celana SMA gitu. Sama juga pernah dipukul juga sama anak kelas 2 juga pernah. Gengnya Ruby. Gengnya Ruby. Ruby kan ada 2 nih, Ruby yang TNI sama Ruby yang itu. Okay. Tapi emang ngocol coba pakai celana jeans lah, nongkrong di kantin lah, rame-rame ketawa-tawa gitu, udah akrab-akrab. Oh yang seru kalau ke kantin, setiap ke kantin pasti dipalakin sama anak kelas 3, terutama sama Windu. Kantin ya kan? cewek apa kantin cowok kan ada 2 cowok, tuh. Kantin cowok. Kalau gue ke kantin cowok, ada anak kelas 1 sini anak manis. Ini ada kue ini, bayarin ya. Oke. Itu aja sih kalau ke kantin cowok. Kalau dulu di kantin gue pernah inget tuh, nggak tahu ribut tau apa nggak. Kantinnya ditutup, jadi kalau masuk naruh cepet dibuka itu gerbangnya. 200 ditutup. Okay. Tapi itu cuma sehari 2 hari, habis itu dibongkar lagi sama guru kayaknya. Itu gue nggak tahu ya. Gue nggak merasa itu, biasa aja sih. Kayaknya cuma 1 hari, besoknya udah dibuka, udah nggak ada. Mungkin kesel kali guru nih masuk mau makan mau kantin kok ada jalan tol tuh bayar. Nah, terus lo mulai kelas 1, mulai kelas 2 lo kalau berangkat sekolah naik apa, Mi? Kelas 1 mau kelas 2 deh. Gue kalau berangkat sekolah, seingat gue dari komplek jalan ke depan ke jalan raya tuh naik 616 basisnya. Berarti nggak tahu anak-anak suka gimana nggak tahu tuh. Lo tau anak tawuran pas udah berapa bulan kelas 1? Ya, gue udah lupa sih. Intinya pas gue udah sekolah, udah akrab, gue udah kenal sama seluruh angkatan gue. Nah dari situ gue mulai berubah jalur. Gue naik 57, setelah naik 57 gue turun di Mampang. Setelah itu gue ikut kadang-kadang ikut anak 75. Jadi gue naik 2 kali. Naik 2 kali ya? Iya, karena Soiso 616 itu mobilnya tuh jarang banget gitu loh. Di ngikut ya, iya lu ngikut ya. Kadang-kadang di Bunjet 1 apa Bunjet lu turun sama Dewi kan, nggak salah. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 2 ya? Kelas 1 akhir ya? Kelas 1 ya udah lama lah. Mau naik, udah berapa bulan gitu kan. kan? Istilahnya kita udah akrab lah, udah kenal satu sama lain. Itu sering, bahkan pulang sekolah gue selalu naik 75. Ikut ya? Ya ikut. Yang sampai, itu udah kelas 3 sih, maksudnya yang kelas 2 yang udah naik 75 yang lu ingat apa? Sama anak-anak. Naik 75 yang gue inget lu rese. Lah gue kenapa? Di bus selalu rese. Ada aja yang digodain sama lu. Entah Rahma lah, entah siapa lah yang di dalam bus. Nah, itu yang gue inget. Emang gue rese? Lu doang.
yang paling rese, nggak bisa diem. Sampai sekarang juga nggak bisa diem. Maksudnya gimana Ya resenya? nggak tahu, jalan-jalan aja di dalam bus. Kalau yang lain kan duduk anteng ketawa-tawa cengir-cengir. Kalau lu gitu, gitu-gitu. Itu Rama. lu. Oh, gua Rama. nggak tahu. Jangan rajin menjamah ya. Gue lupa, gue nggak tahu gue gitu lupa, mungkin yang merhatiin jadi tahu, Ami yang merhatiin jadi tahu gitu. Yang lain jadi inget cuman gue rese doang di bus gitu. Iya, gue paling Itu dari ingat kelas 1 sampai kelas 3 begitu tuh. Iya, lu kan cuma kelas 1 doang paling heboh. Kelas 2, kelas berapa lu kan udah nggak di Purnama kan? Iya, tapi masih di situ, masih tiap hari. Iya, iya. Yang gue ingat itu aja sih, yang lainnya diem. Oh, yang lainnya diem ya? Ya ribut, terus siapa lagi, Abuy, semua diem, gak rese. Panca apalagi, cuma senyum-senyum doang. Paling ngeliatin lu, kelakuan lu. Itu yang gue ingat. Yang itu doang, yang lainnya nggak ada. Nggak. Yang misalnya di 75 ada sesuatu gitu. Enggak sih, kesannya ya mereka pendiam semua sih, cuma ketawa-ketawa aja ngeliatin kelakuan lu. Itu doang sih yang gue ingat. Nah, lu pas lu kelas 2 gimana? Kelas 2? Kelas 2 gue, karena kelas 2 gue juga udah beda teman ya. Itu baru gue akrab sama Dewi. Sama Dewi Waktu ya? kelas 1 kan sama Ceper. Ceper. Nah, karena gue sebangku sama dia kan. Nah, kelas 2 gue akrab sama Dewi. Dewi Rosinta. Kelas 2 sampai kelas 3. Bahkan Kelas 2, kelas 3. iya, bahkan gue punya geng 4 orang. Nah, gengnya apa itu namanya itu? Geng Namanya cewek. Almit. Cewek, ada gue, almarhum Lela, Yusneti sama Novita. Itu berempat. Nama geng gue Almit. Gitu. Yusneti, Alnit, Ami, Lela, Novita, Yusneti. Yusneti berempat. Mm-mm. Kok gue nggak tahu? Dewi. Dewi, Bio. Dewi Fisika. Oh, kok gue nggak tahu? Ya lu nggak gaul kali sama anak fisika. Mana tahu ya, ada cewek biasanya punya geng-geng gitu kan di sekolah. Dia baru tahu gua sekarang ini. Di tempat lain ada nggak? Maksudnya di sos gitu geng-geng cewek sos ada. Ada grup jange dulu kan? Kalau gue untuk anak sos, gue kerapnya sama Lina sama Lia. Kemana-mana kalau untuk gaul ya, kalau untuk di sekolah ya Alnit. Tapi kalau untuk gaul keluar kemana-mana itu gue sama Lia sama Lina, udah pasti. Iyalah. Hanya dia mereka aja, sama Dewi udah berempat. Sama gue. Iya, lu sama Ginanjar. Sama gua berdua. Gua Ginanjar, lu main. Nah, pas kelas 2, itu kelas 2 lo berarti nggak pernah ketemu yang lo itu yang sama anak SPM tuh. Kenapa tuh gara-gara itu kelas 3 ya? Itu kelas 3 kalau nggak salah. Ya gara-garanya berarti gue juga berarti lupa. kelas 2 datar aja. Lu kan ikut bahasa nggak pernah ada ribut, maksudnya anak-anak cowok-cowoknya ribut atau gimana nggak pernah? Ya ribut aja sama STM kan. Kalau sesama ini satu sekolahan sih enggak. Kita nggak pernah ribut yang setahu aku. Kita kompak-kompak aja sih. Kalau SMA, paling kalau sama STM ya itu biasa tiap hari lah ya. Iya, itu. Jadi nggak ada memorinya lo ya? Memori sih banyak, kalau memori ribut sesama satu alma mater sih enggak, ya? Laki-laki sih kayaknya nggak ada kalau yang gue tahu. Paling, mereka kompak semua. Lah itu sama SPM lu kenapa tuh gara-garanya tuh? SPM tuh gara-garanya apa? Gue nggak inget tuh. Intinya gue dikasih tahu ada anak SPM perempuan yang nakalin anak SMA. Itu cewek SMA lah ya? Iya, cewek SMA. Gue nggak tahu apakah kecemburuan atau apa gitu loh. Intinya mereka tahu gue, akhirnya mereka panggil gue ya itu terjadilah berantem. Ya gue lihat itu kan lagi nongkrong di Dirgantara, ini kenapa cewek? Lu kayaknya lu Ceper berdua kan depan? Gue sama Yuli paling depan, Yuli almarhum. Ngejar-ngejar, enggak, sama Yuli. Mau gesper gini-gini, terus lo gesperin cewek SPM, terus cowok-cowoknya mau ikut, terus gue bilang lu ngapain nih ribut juga? Enggak, gue nakut-nakutin doang pakai gesper. Alah, kalau gesperin lu gini, lu gituin gue lihat. Ya nggak kena cuy. Nah, tuh cowok-cowoknya kan mau berdiri tuh, cowok SPM-nya berdiri, gue bilang ngapain lu ikut-ikut? Gitu. Udah mereka duduk lagi, ngapain lu ikut urusan cewek nih kan gitu. Padahal cewek SPM ada yang dipacarin juga mana kesini. Bukan dipacarin ya gitulah.
Ya zaman SMA kan jiwanya masih labil ya. Iya. Masih ke sono, masih ke sini, masih suka sono, suka sini. Nah, lu pacar suka pertama lu di dukanya SMA siapa nih? No, lu kan ada 2 pacar nih, yang satu anak SMA, yang satu tetangga tuh STM penerbangan. Nah, lu bisa kenal sama dia bagaimana itu? Masih klimis. banyak. Pacar gue 3 cuy. Iya kan yang Sama betah. SPM. No, sama anak STM penerbangan si klimis. Oh itu. Nah, itu lu bisa kenalnya gimana lo? Kenalnya tuh Sore-sore lu paling kalau mau Karena pulang lu kesana gue- dulu, ntar kalau dia pulang lu baru ke terminal, tahu lalu gua. pacar pertama gue itu anak sekelas, sama-sama kelas 1, satu Yudi? kelas. Iya. Oh, Yudi sekelas lo. Iya, Yudi sekelas sama gue. Hmm. Itu pacar pertama gue dalam hidup gue ya Yudi. First love, high school. You know? You know? She don't know, man. Oh, si Yudi itu. Iya, itu Yudi gara-garanya itu jadi pas ada tawuran, ya kan? Tawuran terus Yudi sama cowok-cowok yang lain tuh nggak ikut kan, nggak ikut tawuran. Yang tawuran itu adalah anak kelas 3 sama anak kelas 2. Anak kelas 1 kita masih lugu lah ya, antara ikut dengan tidak gitu. Nah, di situ gara-garanya gue tuh ngelihat Mas Ruby anak sos ya kalau nggak salah ya, apa anak bio gue lupa tuh, matanya itu bengkak segede gini tuh, itu darahnya ngalir Oh, itu kemana-mana. anak kelas 3. Gue nggak tahu namanya Ruby kalau nggak Iya, salah. anak kelas 3, Terus itu. gue lihat gitu, gue nangis, gitu, gue ketakutan kan. Nah terus datang Yudi, jadi penenang lah ya ceritanya. Oh, dia jadi cari kesempatan dalam kesempitan tuh Iya, gue nggak si tahu Yudi udah 20 ceritanya ini. gimana. Itu masuk ke kelas 16 kan, kan kelas gue seberangnya 11. Nah itu masuk kelas 16, gue lihat gitu, astagfirullahaladzim gitu loh, matanya segede gini, dibotong-botong, darahnya ngalir-ngalir. Oh, gue nangis kan di situ, sedih ngelihatnya gitu. Gue tak ketakutan. Yudi lah datang, jangan udah gitu, jangan Jadi takut. awalnya di situ tuh. Gua Awalnya nggak di tahu, situ, gua nggak chemistry-nya itu kenapa jadi pacaran sama Yudi tuh karena itu. Karena dia berusaha nenangin gue. Berarti pacar aja cuma di sekolah doang atau jalan-jalan keluar? Ya. Anak SMA nih, pupis lo. Kalau Kalau orang Amerika bilang pupis lo. kalau zaman SMA kan kita paling jalannya tuh kemana sih ya? Ya paling ke rumah gitu, dia ke Pulang rumah bareng, gue, pulang gitu doang? bareng. Ya kadang-kadang aja sih, cuman pertama-tama sih oke sih suka pulang bareng, tapi lama-lama kesini-sini Kok gue nggak tahu lu Ya. suka pulang bareng sama dia? Sama ya si Yudi? ngumpet-ngumpet lah, nggak di depan lu. Lama-lama kesini dianya cuek gitu. Oh, so cuek lah. Iya, kalau gua panggil Yud gitu loh, Yud gitu. Entar mi gitu. Kagak, Terus itu- kalau di sekolah juga gitu, Yud gua mau bicara. Oh, entar gitu. Oh ya udah, berarti kan Nggak, itu sebenarnya bukan gitu. Jadi saya cowok-cowok tuh pura-pura kayak anak STM. Jadi kita nggak butuh cewek gitu. Jadi ada suatu masa tuh cowok-cowok semua gitu. Karena dulu gosip siapa yang ngomong nggak mau sama cewek SMA Purnama, bukan nggak mau sosok jaim lah gitu. Zaman dulu gitu. Makanya gitu. Nah itu tiba-tiba si Yudi tiba ke rumah gue, anterin gue yuk ke rumah Ami lah, mau ngapain lu itu gue nggak tahu. Kalau gue pikir dia mau nembak lu, katanya lu Enggak. menyelesaikan masalah lu sama dia di rel iya, itu. Iya, dia kan panggil gua kan, Ami gitu. Ini gue Mi. Gue, lu siapa? Gue bilang gitu, kan nggak kelihatan di rel kan, rel kereta kan gelap. Dan gue ada di dalam komplek gitu, ada pagernya besinya gitu kan di komplek gue. Gue Mi, ya lu siapa gitu loh. Ya gue nggak tahu lu siapa. Gue pulang aja jalan kuncuk-kuncuk. Ternyata pas gue sampai rumah ada dia. Nah, lu dipanggil sama Yudi. Yudi, gue bilang berarti tadi yang manggil gue Yudi ya. Gitu. Oh, berarti tuh udah jadian sama Yudi. Udah jadian. Berarti ini Itu proses mau putus. jadi putusnya di rel kereta api. Iya. Gak ngarah pasar Minggu. Ketawa lu. Tuh jadi si ibu Awi ini dia putusin cowoknya di rel kereta api. Gak ada yang keren temennya Mi. Masih gak ada yang keren gimana gitu. Zaman dulu gak ada kafe sih ya. Gak ada kafe kan dulu. Kan di pojok sana ada warung Indomie, tempat gaul gitu iya, zaman sama dulu. kita zaman dulu makan Indomie ya. Di pojok sana Enggak, lah kan dia nunggunya di rel kereta gelap-gelapan. Dia kan nggak gini, tahu. ngobrolnya begini apa gimana? Apa gimana? Gue juga lupa intinya.
intinya dia mau apa namanya, Minta maaf lah. minta maaf, tapi gue sudah bosan gitu loh. Jadi sebenarnya cowok-cowok itu sok jaim. Jadi ceritanya tuh kita tuh mau cowok-cowok aja gitu, nggak butuh cewek gitu. Ya mungkin mau sepertinya ngikutin gitu. lagi apa biar akrab gitu lah. Karena kelas 2 kelas 3 komporinnya gitu. Gitu Mungkin sebenarnya. ya. Mungkin. Tuh, tapi kan kita sebagai perempuan mungkin Butuh perhatian, butuh ya kan? perhatian, mau ngomong aja susah, karena Ini padahal kita satu kelas ya kan. Satu kelas. Mau ngomong aja susah. Iya. Masa kagak lu lempar aja itu apa buku kayak, Yud ngobrol sama gue gak mau gimana? Kalau gue mau ngomong, gue mau ngomong, ntar mi gitu. Gitu kan lama-lama gue bosen. Ya Iya, udah bener. akhirnya untuk apa juga pacaran ya kan? Iya. Ya udah gue putusin aja di Akhirnya- kereta. Akhirnya lu beralih ke klimis penerbangan ya. Ke STM penerbangan. Nah itu lu bisa ngucul ke sono gimana ke jalur lu? Bukan ceritanya ngucluk, jadi gue memang sering ke Gramedia sama gue dulu kelas 1 tuh gue ceper Ami almarhum, Ami kecil sama almarhum si siapa Rini ya. Boneng gitu. Terus? Ya terus, nah gue sering tuh namanya ke Gramedia kan, lo tahu kan isinya apaan ya kan? Kita seneng banget gitu ya namanya ke Gramedia, lihat pernak-pernik lah, pulpen lah apa. Gue suka ke situ. Nah di belakangnya Gramedia kan kita masuknya lewat pintu belakang Gramedia tuh, Iya. ya kan? Nah di situ nongkrong lah anak-anak penerbangan. Nah dari situ gue nggak tahu dia anak mana gitu loh, intinya mereka memperkenalkan diri, apa kabar segala macam, ngajak ngobrol ya, kita seneng-seneng aja, orang ganteng semua. Masa Ganteng, putih, tinggi, gede, semuanya rata-rata anak penerbangan. Itu nah, anak yang gue tahu akhirnya dia anak pagi yang nongkrong sampai sore, sampai akhirnya kita pulang sekolah ketemu sama mereka. Nah di situ kejadiannya, akhirnya ya sering ketemu di situ, akrab, akhirnya dijodoh-jodohin gitu. Berarti lu nongkrong sama anak kapal itu, anak-anak itu? Iya. Pulang bareng gak gitu sempet sama mereka? Sempet lu pulang bareng kali? Pulang bareng sih kayaknya jarang ya. Ngikut basisnya dia kan 238 apa 27? Enggak, kalau pulang bareng sih enggak. Karena kan kalau gua kemana, mereka kemana kan. Sebenarnya tapi kalau sama anak sama klimisnya sendiri, gua satu basis 616. Mending 616? Iya, dia basis 616. Dia kan rumahnya di ini apa namanya, Lenteng Agung. Basisnya sama. Bukan di Grogol, bukan? Enggak, dia di komplek Angkatan Darat Lenteng Agung. Oh, anak kolong juga dia? Ya, bapaknya kan kolonel TNI kalau nggak salah. Berarti Angkatan Darat. klimis rumahnya di Lenteng Agung. Iya, Mabat. Oh, Mabat rumahnya. Komplek Mabat ya. Oh. Tahu lo ya, pernah kesana berarti? Iya pernah lah, gue pernah ketemu ibunya juga, pernah ketemu kakaknya. Dan mereka tahu kalau lu anaknya sama Purnama, dia tahu? Tahu, mereka tahu. Terus Itu. selesainya itu gimana? Jadi kesan-kesannya sama dia tuh cuman ke rumah, terus kemana lagi selama di apa Enggak lu sih, nongkrong di jalur atau gimana? Sebenarnya kalau sama dia sih dibilang pacaran juga enggak juga ya, tapi dibilang pacaran, teman-teman juga pada ngomong, pada ngejodohin, pada nyatuin kan kayak gitu. Sebenarnya ketemunya tuh cuma di jalur doang, di Gramedia, kita di mana makan di mana kayak gitu. Untuk datang ke rumah tuh juga Spesial ya? ya jarang ya? Kayaknya nggak tahu deh gue, sekali doang paling namanya dulu kan kita kan sukanya di luar kan, kayak gitu, nggak harus spesial ketemu keluarga gue kan, nggak, namanya kita cinta-cintaan, cinta-cinta monyet kan, nggak serius kayak gitu. Jadi ya itu sampai akhirnya dia pernah juga kan, dia itu nusuk siapa, PJ ya? Oh dia tuh yang PJ? Iya, sampai anak kelas 3 tuh nangis, gue dipanggil. Gue kan di dalam kelas kan, gue dipanggil. Kok bisa tahu anak kelas 3 dari mana tuh? Gue juga nggak tahu, dari Black. Karena Black pernah mergokin gue sama klimis di belakang Gramedia. Kelihatannya ini apa kayak pengkhianat gitu ya? Iya, mungkin. Jadi Black gitu, itu ngelihat gue langsung, pulang kamu, katanya gitu, jangan di sini, dia anak penerbangan tahu gitu. Bener, terus sampai segitunya bener-bener sampai aku juga sempat marah juga sama lu, sempat kesel gitu. Emang tapi zaman itulah kita kan nggak ngerti juga.
Mbak ngapain kan gitu kan sama anak STM. Tapi emang cewek power aja yang lenje tiba-tiba tebar-tebar pesona jam-jam tayangnya penerbangan doi ke sana ke sini ke sana ke sini. Yang lain-lainnya ada nggak yang lain-lainnya? Tapi ya sebut nama. Yang lainnya ada nggak? Misalnya jam-jam tayang penerbangan mereka tuh beredar di sekitar terminal gitu. Anak penerbangan? Nggak, anak Purnama ceweknya. Ada sih, ada. Ada ya? Ada, pasti ada. Namanya anak muda kan gitu, Iya, nggak wajar lah. Anak muda lo tahu kan namanya Blok M kan tempatnya gaul kan. Iya. Apa juga ada Ini di sana. wah, ini laki-lakinya udah pulang nih jam tayangnya jam berapa nih? Ya udah kan. Iya. Kali aja ketemu ya kan. Bener. Ya kayak gua misalnya main ke SMA siapa kan nyari ceweknya juga sama juga sih sebenarnya. Ke Panem, enggak ke Panem juga. Dibukin lagi dari ke Panem. Ke 17 Agustus kan gitu main kemana-mana. Makanya sampai semuanya gitu juga ceritanya ya gitu semua sama. Nah pas kelas 3 yang gue inget, lo inget gak yang di jalur yang kelas 3 itu, yang di jalur yang kita tawuran terus kita kalah sampai 6 jalur keluar semua, yang lu pakai payung sama Lia berdua kalah nih lu semuanya, yang sampai lu kalah nih mikir nih lu cabut. Ingat ya lu Lia sama Lina nonton lu orang nih cowok-cowok lagi tawuran pakai payung nonton hujan-hujan. Ngapain sih tebar pesona lu pasti mendak apa lu. Ya lu tahu kan anak STM penerbangan ganteng-ganteng ya kan. Ya biasa lah ya, kita perempuan gitu. Terus loh. makanya cowok-cowok Purnama pada sok ganteng semua kan. Iya. Ganteng kayak sekuteng ya. Cowok-cowok Purnama pada sosok ganteng semua, Bu. Jadi cewek-ceweknya nyari cowok ke penerbangan, sebenarnya kita sosok ganteng semua. Emang foto model semua, SMA Purnama sama cowok-cowoknya. Capek deh. Ingat gak lo yang itu? Ingat gak kejadian itu? Ya lupa. Kelas 3 itu? Gue kebanyakan kejadian sih ya, berantem itu. Kalau gue sih yang terkesan itu berantem tuh cuman pas kita lagi ujian akhir tahun itu, yang lagi ngerjain ujian, orang belum selesai, waduh ditimpukin. Oh, hari terakhir. Kacanya pecah semua. Iya, hari terakhir Satu kan? Sekolah, iya. Itu nggak bisa diulang gitu loh. Lagi Eptanas kan? Iya, karena Eptanas itu nggak bisa diulang itu. Waduh, itu setengah doang dikerjain. Itu pagi apa siang Eptanas ya? Siang ya? Pagi lah kalau Eptanas ya. Eptanas gue kayaknya siang deh. Karena sesuai dengan jadwal kita sekolah kan. Kalau pagi kan ada anak semea. Kan gue Eptanas juga, nggak bisa Eptanas gue ke Blok M. Itu siang. Gue momen itu udah nggak ada kan, gue udah nggak di Purnama. Jadi nggak ada momen itu. Itu, waduh, gue nggak akan pernah lupa itu lagi ngerjain soal kumprang, soal habis semua kacanya, pecah semua. Kenapa dia duluan selesai ulangan apa gimana ya? Gue kurang paham deh. Intinya mereka kan ada anak pagi, anak siang kan. Mungkin anak paginya bisa terjadi yang nyerang kita gitu. Mereka tahu kita lagi Eptanas, nggak mungkin kita ini ada persiapan. Pikir aja sengaja tenang-tenangan, persiapan tenang, kita serang nih. Kalau pikiran gue sih begitu, tujuannya itu karena kita nggak ada persiapan untuk berantem, untuk apa, kita persiapan kita tuh mau Eptanas. Ujian gitu loh, iya. Ujian kelulusan gitu loh. Pecah semua kacanya. Nah dari situ udah, terus gue bingung. Terus Pak, ini gimana Eptanasnya diulang lagi ya? Nggak bisa diulang lagi. Lah gimana ceritanya nggak bisa diulang lagi nih? Gue gimana nilainya? Gue bilang gitu, gue bingung. Aduh, udah garuk-garuk kepala doang deh. Aduh gimana ya, bodo amatan deh. Ntar hidup gue gimana nih, nasib gue gimana? Gue kerja gimana ya kan? Iya, gue mau kuliah segala macam. Kalau nilainya jelek kan, waduh kacau ini, gue bilang. Aduh parah banget ini. Jadi nggak diulang lagi, itu nggak akan pernah gue lupa. Itu yang paling ingat ya? Itu yang paling gue inget lagi ngerjain ujian ditimpukin. Mungkin balas itu semua kaca pecah. Mau balasnya, kalau dia kan mereka lagi belajar kan, gue ke dalam perang balas dia kali itu. Iya, tapi pas eventnya tuh lagi ujian gitu loh, mereka paham banget kan kita lagi jadi, ujian lemah lah, berarti pertahanan lemah kan? Pertahanan lemah udah pasti gitu. Pertahanan lemah jadi bisa masuk ke sampai kaca sekolah. Yang ada lagi kalau misalnya
mereka udah nyerang tuh ke sekolah, udah nyampe depan sekolah. Nah kan kita terkepung tuh ya kan. Namanya udah terkepung kan kita nggak punya alat untuk balas ya gitu. Aduh pakai batu apaan nih, lo tahu kan ada di dalam sekolah itu kan ada list-listnya trotoarnya untuk pohon. Itu dipecahin semua betonnya dipecahin ya sama anak-anak, pecah-pecahin, kita bantuin pecahin. Ya cewek bantuin ya, bagian cewek ya. Bantuin pecahin untuk ngambil itunya batu, jadi alat kan jadi batu. Iya, timpukin balik. Itu gotong royong itu dipecah-pecahin semua. Akhirnya hancur semua itunya, list-listnya itu. Ingat itu batu bata musola itu tuh. Batu bata yang merah-merah itu kalau tawuran diambil semua keluar buat senjata. Gitu ingat. Iya itu juga, tapi kan karena udah nggak ada lagi kan ya, pakai apaan batu kagak ada ya, terpaksa ya itu semua beton-betonnya dihancurin, dijadiin itu alat. Itu gue nggak akan pernah lupa. Ya. Emang gue yang lupa sama si Ami sama Lia anak 75 cewek-ceweknya nih, kita tawuran, dia pakai payung di depan Dirgantara, pakai payung begini nontonin kayak tebar pesona. Nah kita kekepung, kita kalah emang tuh. Pertama kita menang, mungkin dia gabungan sama CJ kan, sebelumnya kan kita habis mukulin anak CJ. Nah itu pasti datang dia tuh udah kayak pasukan berkuda, datang penuh, nggak kuat nahannya. Weh kalah mi, cabut, kalah. Cabut. Akhirnya kita ke Mampang, ke mana, pulang ke Mampang jalan kaki. Tenang aja ya. Terus lo tetap ada pakai payung gitu, pakai payung. Jalan lo ke depan. Ada dulu kan ada sekolah gitu, kita berantem si Ami tebar pesona, dia nyari ada ganteng-ganteng juga. Ya kan liatin lah penerbangan, ganteng-ganteng, cakep gitu kan. Iya. Gue ingat kalau Ginanjar pakai banana gitu, kacamata hitam, ya hilang kacamata hitamnya. Baru dibeliin bokapnya, ya hilang kacamata hitamnya. Goblok. Jadi Dika cuma gitu doh. Ya itu yang gue ingat sih sama lo. Terus kalau yang lainnya juga ada ya teman gaulnya. Terus kelas 3 lulus, lo kan kerja. Kelas 3 lulus, gue kan disuruh kuliah, bokap gue. Tapi nggak boleh di Jakarta, harus di kampung sama bude gue. Nah di situ gue berpikir gimana gue mau kuliah, Eptanas aja sama Epta gue aja kagak selesai gitu loh. Gimana gue mau masuk kampus ya kan? Yang ada gue bego amat, gue bilang gitu. Gimana gue kuliah ini? Eptanas aja ujiannya setengah doang semua gitu. Yang gue berpikir, aduh sayang banget kalau gue kuliah, duitnya habis ya kan, guenya juga sekolahnya juga nggak bener zaman SMA gitu loh. Nyindir gue duit habis lo kuliah. Gue bingung, udahlah. Kata Lia, ngapain juga lu sekolah di kampung nih, gak ada siapa-siapa, nggak enak kan di sini aja di Jakarta sama kita kayak gitu. Akhirnya kerja. Akhirnya gue memutuskan, udahlah gue kerja aja gitu. Lebih baik gue kerja, cari duit cuy, cari cuan ya kan, untuk gaul. Kan kita dulu gaul banget kan. Walaupun udah lulus kita masih suka bergaul, masih bermain, masih nongkrong. Kayaknya alma maternya itu emporianya tuh terus-terusan gitu. Akhirnya lu kuliah segala macem. Nah sekarang lu apa nih Mi? Bisnis lu? Ya sekarang kebetulan gue buka perusahaan sendiri. Ada perusahaan sendiri ya? Punya PT sendiri. Tapi semua itu berjalan dari pengalaman ya? Pengalaman hidup ya? Kita memang pertama di SMA gue, walaupun kita sekolahnya tidak benar, dalam arti kata keras gitu loh, berantem mulu, ujian dipukulin, segala macam, dipukulin kakak kelas. Tapi buat gue itu jadi motivasi gue lebih kuat lagi untuk menghadapi hidup ini, karena dunia ini keras cuy. Iya. Ya kan, sangat-sangat keras. Kalau kita bisa lihat tuh luar biasa keras. Dari situ justru gue merasa, kalau biasanya orang gini, aduh gue nyesel nih sekolah di Purnama berantem terus. Gue enggak. Gue merasa itu pengalaman hidup gue. Dari situlah gue bisa jadi begini. Itu yang gue tangkap. Jadi kalau orang pikir gue nyesel, misalnya nih sekolahnya suka berantem segala macem, sekolah nggak bener, enggak. Kalau gue tidak berpikir begitu. Kalau gue berpikir dari situlah gue bisa kuat
menghadapi dunia ini yang begitu keras gitu. Jadi gue SMA tuh kita udah keras. Iya benar. Dari situ gue lebih fighting lagi, bisa diriin perusahaan sendiri ya kan, bisa punya anak buah, bisa ngegaji orang kayak gitu. Jadi perusahaannya di bidang apa nih, rahasia apa gimana? Kalau perusahaan gue sih di bidang electrical, mechanical. Electrical minang gue kalau Iya. paham Itu. Jadi, electrical minang. Nih viewer gue kagak ngerti tuh, yang bahasa yang dimengerti masyarakat aja apaan tuh? kita kasih tahu nggak ya? Jangan. Pokoknya yang elektrik lah ya, Iya. perusahaan elektrik ya. Iya, di bidang elektrik, software apa segala itu. macam tuh, pokoknya Kita kerjasamanya sih sama Jerman. sama perusahaan Jerman ya. Sama perusahaan Jerman ya. Pokoknya nih kalau misalnya jangan pengalaman itu membuahkan hasil. Pengalaman adalah guru yang dari- paling berharga di dalam ya. hidup kita. Itu aja sih. Jangan pernah menyesal. Ya, jadi sekolah cuman hanya untuk sekolah perlu juga dong. Perlu. Untuk sosialisasi ya. Iya, tapi dengan kita juga ya dibilang memang pada saat gue lulus SMP itu gue menyesal tidak pada saat itu gue sakit, kenapa gue nggak harus di rumah dulu gitu, nanti gue menyusul. Tapi ternyata walaupun gue sekolahnya swasta gitu loh, bukan berarti gue nggak bisa sukses, bukan berarti gue nggak bisa berdiri seperti ini gitu, enggak, itu kan Purnama hanya pula lagi sekolahnya iya, kan, itu kan ibaratnya hanya panti gitu. dari diri kita sendiri. Kalau kita mau maju ya kita fighting Fighting, gitu. ya. Dalam hidup ini kita semua jalanin, itu namanya hidup. Gitu. Jadi kalau buat coba nih sekarang nih kayaknya udah mau di close aja, udah berapa menit Bud? 36. Jadi kalau udah 30, jadi kalau misalnya untuk pesan-pesan nih buat yang masih sekolah, mungkin yang nonton anak SMA juga, yang masih anak adik-adik kelas kita nonton, atau yang anak SMA lain nonton, pesannya apa nih? Kalau misalnya sekolah lu nih tawuran atau bandel, nah lu gimana biar biasa seperti lu gitu, seperti lu maksudnya sukses gitu. Kalau pesan gue sih ya jalanin aja hidup ini gitu loh, dengan hati yang senang, dengan hati yang happy ya kan. Untuk nanti kedepannya kita tetap berusaha, apapun yang kita mau lakukanlah gitu loh. Kita coba terus. Saya dulu coba terus, saya coba A, coba B, coba C, akhirnya saya bisa mendirikan perusahaan sendiri gitu. Kita coba terus. Apapun yang terjadi kamu hadapin, jangan kamu jadi pecundang lah, intinya jujur ya? nomor satu di dalam hidup. Jujur ya? Jujur nomor satu. Jangan jahat sama orang lah pokoknya. Jangan, kalau lu jujur ya kan, hidup lo akan lebih panjang dan lu akan selalu dikenang kejujuran lo ini. Kita nggak akan pernah tahu suatu hari kita akan ketemu orang itu lagi. Gitu. Dan orang itu akan menolong kita, akan membantu kita. Karena apa? Karena kejujuran kita. Itu kalau pesan gue tuh jujur nomor satu. Harus jujur sama apapun, terhadap apapun. Kalau lu bergaul terhadap teman, kalau lu ada janji, walaupun itu hanya teman lu, ya lu tepatin. Kalau gue gitu. Berteman sama gue udah berapa tahun? Mungkin udah 28 tahun kali ya. Gitu. Gue pernah nggak bohong, nggak pernah kan? Gue selalu jujur. Iya, kayak gue nepatin waktu. Iya sama, ya kan? aku juga lah. Kalau kita mau sukses, ya harus jujur dan harus tepat waktu. Kalau janji sama teman, walaupun hanya teman, kalau kita bilang iya, ya kita datang. Jangan kita nanya lagi. Jadi nggak, itu gue paling nggak suka. Kalau lu udah janji 1 bulan sebelumnya, misal lu akan datang pada hari Kamis jam segini, tahun segini, di mana gue pasti akan datang. Jadi dulu jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi, gue pasti datang. Itu namanya kesuksesan itu dimulai dari kejujuran kalau menurut gue. Iya. Itu. Ya kayak gue jauh-jauh dari sini datang ke rumah lo. Udah nanti gue kapan-kapan ke Bandung, anak pada nongkrong, datang juga. Iya, gue nempatin kan. Iya. Kalau lu yang datang sendiri untuk wawancara gue mau. Iya mau. Ya kan? Itu berarti gue nempatin janji adalah hutang yang akan ditagih di akhirat. Tapi kalau si Amin nih maunya gue sendiri, nggak mau sama si Bang Dawai, harus CEO nya sendiri.
Ya karena kalau gue diwawancara sama orang, chemistry-nya tidak Nggak ada. ada. Kalau sama gue kan ada kan. Nggak, iya, kalau lu kan lu yang punya YouTube-nya kan. Mm-mm. Kalau sama lu kan kita berteman, kita Jadi ada tahu chemistry. Kalau lu bisa nanya apapun kepada gue karena kita mengalaminya. Tapi Mengalami. kalau orang lain dia nggak ngalamin. Nggak tahu, mungkin sungkan juga malu Iya, apa gitu. Lu dia- juga nggak enak juga ya kan. Dia bingung dia mau tanya apa Takut chemistry. salah, takut ini. Iya, Heeh. itu yang gue nggak mau. Secara gitu. lu Ami gitu kan ceritanya. Secara gue Ami gitu istrinya Wolfgang Kohl. Wolfgang istrinya Jurgen Klopp apa? Pelatihnya Chelsea. Jurgen Klopp ya. Iya, kembarannya. Ya udah guys, sekarang udah hampir ini hampir 38 menit. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komennya, ambil yang baik, gue yang jelek. Dan ini Bu Ami menceritakan semua pengalaman dia SMA di Poernama sampai hari ini. Nah, hidup itu pengalaman, kita ambil pengalaman yang baik bisa untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa kita tutup semuanya, like, share, komennya, dan ciao. Finish him!